Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke proof dan bukti. Proof itu ya perpendicular lines atau garis tegak lurus. Nah, sekarang kita mau membandingkan beberapa pembuktian. Cara-cara membuktikan sebuah pernyataan. Misal di sini diberikan given sudut 5 dengan sudut 6 itu memiliki hubungan yang linier atau dia saling berpelurus. Sudut 6 dan 7 pun demikian, memiliki hubungan yang saling berpelurus, hubungan yang linear pair. Kemudian, buktikan bahwa sudut 5 dengan 7 ini dia akan saling ekivalen. Ini ekivalen ya. Nah, pembuktian itu ada banyak cara. Di sini dibikin jadi 3 cara. Ada dengan two column proof, jadi kita bikin 2 kolom, satu untuk statement, satu untuk reason. Ada dengan paragraf, jadi kita ceritakan kenapa bisa demikian dan seterusnya. Ada juga yang flow proof atau bukti yang memang kita buatkan sebagai flow atau arus. Nah, sekarang kita lihat dulu yang two column proof. Two column proof ini, jadi apa sih modal kita di sini? Modal kita itu adalah yang diberikan, gitu kan ya, yang diketahui. Given tuh yang diketahui. Jadi yang diketahuinya apa? Yang pertama, sudut 5 dan sudut 6 tadi katanya linier. Terus atau berpelurus. Sudut 6 dan sudut 7 itu juga berpelurus. Ini reasonnya memang diketahui kan, alasannya diketahui. Kemudian sudut 5 dan sudut 6 kita lihat lagi. Karena dia linier, jumlahnya 180, berarti mereka adalah sudut yang saling bersuplementer. Kemarin ada komplementer kalau jumlahnya 90, ada suplementer kalau jumlahnya itu sudutnya itu besar sudutnya itu kalau dijumlahkan 180. Begitupun dengan 6, 7. Ini dari postulat yang linear pair itu yang pertemuan lalu divideokan juga. Kemudian kalau begitu berarti 5 dan 7 ini adalah sudut yang saling kongruen. Ini ada teorema yang tentang kongruen suplemen. Jadi sudut 5 dan sudut 7 itu karena kalau misal kita mau buktikan ya, ini kan jumlahnya 180. M sudut 5 ditambah dengan M sudut 6 itu 180. M sudut 6 ditambah dengan M sudut 7 itu 180. Berarti M sudut 5 ditambah dengan M sudut 6 itu akan sama dengan M sudut 6 ditambah M sudut 7. Ruas kiri ada 6, ruas kanan juga ada 6. Saya bisa coret-coret di sini kayak sebentar. Ini. Saya coba pakai Microsoft Whiteboard. Oke. Jadi kalau saya tulis di sini M sudut 5 ditambah dengan M sudut 6 itu akan sama dengan M sudut 6 ditambah dengan M sudut 7. Ini kan saling berpelurus ya. Ini berpelurus, ini juga berpelurus. Ini masing-masing 180, ini juga 180. Nah, ini sama-sama M6. Berarti nanti M sudut 5 itu sama dengan M sudut 7. Artinya apa? Sudut 5 ini ekivalen dengan sudut 7.
Demikian. Nah, jadi ini disebutnya yang pembuktian ini sudah dibuktikan oleh kongruen suplemen teorema. Kalau paragraf proof atau pembuktian dengan cara paragraf, di sini kita bisa lihat karena sudut 5 dan sudut 6 adalah sudut yang saling berpelurus dan berdasarkan postulat sudut yang saling berpelurus dikatakan bahwa sudut 5 karena dia sudut saling berpelurus, maka sudut 5 dan sudut 6 adalah sudut yang saling bersuplementer. Alasan yang sama ditunjukkan juga untuk sudut 6 dan sudut 7 katanya. Jadi sudut 6 dan sudut 7 juga sama karena dia linier, berarti dia juga suplementer, saling bersuplementer. Karena sudut 5 dan sudut 7 keduanya saling bersuplementer dengan sudut 6, jadi kan sudut 5 sama sudut 7 kalau dijumlahkan dengan sudut 6 keduanya pasti sama dengan 180. Maka berdasarkan teorema suplemen kongruen dikatakan bahwa sudut 5 itu sama dengan sudut 7. Nah, ini kalau kita menggunakan pembuktian dengan paragraf. Kalau dengan flow atau diagram alir kayak begini, kita bisa juga diketahuinya ini sudut 5, sudut 6 saling berpelurus, sudut 6, sudut 7 juga saling berpelurus. Terus dari postulat linier, sudut 5, sudut 6 itu saling bersuplementer, sudut 6, sudut 7 juga sama. Terus kita punya teorema suplemen kongruen. Kalau dia saling bersuplementer dengan sudut yang sama, maka sudut yang tadi berbeda itu 5 dan 7 itu adalah sudut yang saling ekivalen. Kalau kita lihat pembuktian secara matematisnya sih seperti ini tadi. Ini kan saling M5, M6 saling berpelurus, M6, M7 juga sama. Jadi kalau dijumlahkan saling berpelurus tuh yang saling suplementer itu dia jumlahnya 180. Ini sama. Sorry. Saya ini. Kemudian kita coba lihat di sini ada tadi sudah ya, proving result about perpendicular lines. Jadi kita punya teorema tentang garis tegak lurus. Teorema yang pertama 3.1, jika dua garis berpotongan from a linear pair of congruent angles, then the lines are perpendicular. Jadi kalau dua garis saling berpotongan dan perpotongannya itu membentuk sudut yang saling berpelurus dan kongruen sudutnya, maka garis ini pasti garis yang saling tegak lurus gitu. Ada dua garis saling berpotongan. Terus perpotongannya ini membentuk dua sudut, maksudnya pasangan sudut yang saling berpelurus. Selain saling berpelurus, juga memiliki sudut yang kongruen atau besar sudutnya sama. Jadi udah saling berpelurus, besar sudutnya sama. Berarti bagi dua kan, kalau besar sudutnya sama 180 bagi dua. Berarti ini masing-masing 90 derajat. Kalau 90 derajat, maka ini merupakan perpendicular lines atau garis tegak lurus. Itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, jika dua sisi dari dua adjacent angles, acute angles are perpendicular katanya, then the angles are complementary. Jadi, kalau misal kita punya dua sisi, ini katakanlah sisi tegak sama sisi mendatar, ini kan memiliki sudut atau dia saling tegak lurus gitu kan ya. Kemudian ada satu adjacent di sini, satu garis ke sana sehingga membentuk dua sudut yang adjacent, memiliki common side, memiliki sisi yang sama tetapi titik interiornya berbeda, maka nanti
sudut-sudut yang saling adjasen ini jumlahnya adalah 90. Kalau jumlah yang salah 90, sudut yang berjumlah 90 disebut sebagai sudut komplementer. Then the angles are complementary. Jadi kalau misal kita punya garis tegak lurus terus ada dua adjasen di sini, dua sudut yang adjasen itu dua sudut yang memiliki sisi yang sama tapi interiornya berbeda, dua sudut yang memiliki satu sisi yang sama tetapi titik interiornya berbeda, dan dia ada di sebuah sudut yang saling tegak lurus, dua sisi yang saling tegak lurus gitu. Maka dua sudut ini merupakan sudut yang saling komplementer, jumlahnya 90 derajat. Teorema 3. Jika ada dua garis yang saling tegak lurus, kemudian maka mereka intersect to form four right angles, katanya. Jadi, kalau ada dua garis tegak lurus, maka mereka pasti saling berpotongan dan membentuk menjadi sudut saling berpotongan dan membentuk 4 buah sudut yang memang right angle. Right angle itu 90 derajat gitu. Jadi dua garis tegak lurus saling berpotongan maka akan membentuk 4 sudut 90 derajat. Kita mau membuktikan teorema 3.1 tadi. Di sini digunakan yang flow proof, jadi pakai diagram alir pembuktiannya. Yang pertama, diberikan bahwa, jadi diketahui tadi kan di teorema itu ada jika ya, jika dua garis, jika ini kata-kata setelah jika ini merupakan pernyataan yang memang diketahui. Ada dua garis intersect to form a linear pair. Jadi ada dua garis, dia intersect to linear pair of congruent angles. Jadi membentuk sudut yang kongruen. Berarti sudut 1 dan sudut 2 ini kongruen. 1 dan 2 ini adalah sudut berpelurus. Kita mau membuktikan bahwa G ini, garis G yang tegak ini, saling tegak lurus dengan garis H. Ini apa sih yang dibutuhkan? Kita tahu bahwa kalau dia saling berpengelurus, linear pair, jumlahnya ada 180. Karena tadi dia dibilang sudut 1 sama ekivalen dengan sudut 2, maka besar sudut 1 sama dengan sudut 2. Sekarang kita mau menunjukkan bahwa besar sudut 1 itu pasti sama dengan 90. Kenapa? Dari sini kan? Ini sama dengan, berarti penjumlahan dua bilangan yang sama dengan 180 adalah 90. Gitu. Kita lihat nih. Ini diketahui. Kemudian dari sini kita dapat bahwa mereka adalah sudut yang saling bersuplementer. Kemudian kalau dia bersuplementer penjumlahannya adalah 180. Kemudian diketahui juga bahwa sudut 1 sama dengan sudut 2. Jadi besar sudutnya juga sama, ini ekivalen, maka besar sudutnya juga sama. Karena besar sudutnya sama berarti kan ini bisa kita substitusi yang M2-nya dengan M1. Jadi M1-nya adalah 90. 90 is a right sudut. Jadi sudut 1 ini karena dia memiliki sudut 90, maka dia sudut yang tegak lurus. Right sudut itu sudut yang tegak lurus. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa G itu sudut berpenyiku ya, is a right sudut yang berpenyiku. Right angle itu berpenyiku, besarnya 90. Sehingga kalau dia berpenyiku, G dengan H itu pasti adalah garis yang tegak lurus. Nah, ini untuk teorema 3.1. Kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih.